Peserta didik sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika SMA online. Pembelajaran ini ditujukan untuk peserta didik kelas 10 peminatan matematika ilmu pengetahuan alam semester ganjil dengan materi besaran dan satuan. Fisika disebut juga ilmu pengukuran atau science of measurement. Mengukur berarti membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan satuan. Contoh, panjang sebatang pensil diukur dengan alat ukur panjang tentunya ya, disebut mistar. Skala 0 dari mistar ditempelkan berimpit tepat di ujung sebelah kiri pensil ini. Kemudian kita lihat skala yang ditunjukkan oleh mistar. Kalau ini 50 mm, 51, 52. Sehingga hasil pengukuran dinyatakan sebagai berikut. Panjang pensil adalah 52 mm. Yang menjadi besaran adalah panjang, yang menjadi nilai adalah 52, dan yang menjadi satuan adalah milimeter. Besaran dalam fisika terbagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan tersendiri. Ada 7 besaran pokok utama yang merupakan dasar bagi sistem satuan internasional. Pertama, panjang. Lambang L, satuan meter. Kedua, massa, lambang M kecil, satuan kilogram. Ketiga, waktu, lambang T kecil, satuan sekon. Keempat, suhu atau temperatur, lambangnya T besar, satuan Kelvin. Kelima, kuat arus, lambang I kecil, satuan Kelvin. Ampere. Keenam, intensitas cahaya, lambang I besar, satuan kandela. Ketujuh, jumlah zat, lambang N kecil, satuan mol. Ada 2 besaran pokok tambahan, yaitu sudut datar, lambang theta, satuan radian. Sudut ruang, lambang pi, satuan steradian. Selanjutnya kita lihat definisi masing-masing besaran pokok. 1 meter. 1 meter adalah panjang yang sama dengan 1.650.763,73 kali panjang gelombang cahaya merah jingga yang dipancarkan oleh atom dari kripton 86. 2. 1 kilogram. 1 kilogram adalah massa sebuah silinder platinum iridium yang disimpan di Paris. 3. 1 sekon. 1 sekon adalah waktu yang sama dengan 9.192.631.770 kali periode getar yang bersesuaian dengan transisi antara 2 tingkat energi dari atom cesium 133. Keempat, 1 Kelvin. 1 Kelvin adalah suhu yang sama dengan 1/273,16 dari titik triple air. 5. 1 ampere. 1 ampere adalah kuat arus yang melalui pengantar lurus panjang sejajar yang terpisah 1 meter satu sama lain, sehingga kedua pengantar mengalami gaya sebesar 2 kali 10 pangkat minus 7 Newton. 6. 1 kandela. 1 kandela adalah intensitas cahaya dalam arah tegak lurus dari sebuah permukaan benda hitam seluas 1/600.000 meter kuadrat pada suhu platinum beku dan di bawah tekanan 101.325 Newton meter pangkat min 2. 7. 1 mol. 1 mol adalah jumlah zat yang terdapat dalam suatu sistem yang mengandung partikel sebanyak atom yang ada dalam 0,012 kg karbon 12. 8. 1 radian.
1 radian adalah besar sudut pusat lingkaran, di mana panjang busur di hadapannya sama dengan jari-jari lingkaran. 9. 1 steradian. 1 steradian adalah sudut padat yang memiliki puncak sudut di pusat lingkaran yang memotong luas permukaan lingkaran sehingga luasnya sama dengan luas persegi panjang dengan sisi yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh-contoh besaran turunan: 1 luas, 2 volume, 3 massa jenis, 4 frekuensi, 5 kecepatan, 6 percepatan, 7 gaya, 8 usaha, 9 daya, 10 tekanan, 11 energi kinetik, 12 energi potensial, 13 momentum, 14 impuls, dan lain-lain. Kemudian kita lihat satuan besaran turunan. Satuan luas. Luas diturunkan dari besaran pokok panjang. Contoh, luas selembar pelat berbentuk persegi panjang dirumuskan dengan A sama dengan panjang kali lebar. Satuan luas sama dengan satuan panjang dikali satuan lebar. Satuan panjang meter, satuan lebar meter juga, maka satuan luas sama dengan meter kuadrat. Luas suatu lingkaran dirumuskan dengan A sama dengan PR kuadrat. Perhatikan bahwa konstanta Pi tidak diikutsertakan dalam satuan. Pi akan mempengaruhi nilai besaran luas A. Satuan luas lingkaran sama dengan satuan jari-jari kuadrat. Satuan jari-jari adalah meter, sehingga satuan luas lingkaran adalah meter kuadrat. Satuan volume. Volume diturunkan dari besaran pokok panjang. Contoh, volume sebuah balok dirumuskan dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, sehingga satuan volume sama dengan satuan panjang dikali satuan lebar dikali satuan tinggi. Satuan panjang adalah meter, satuan lebar meter juga, satuan tinggi meter juga, sehingga satuan volume sama dengan meter kubik. Volume sebuah bola dirumuskan dengan 4/3 PR pangkat 3. Perhatikan bahwa nilai 4/3 Pi tidak diikutsertakan dalam satuan, sehingga satuan volume bola sama dengan satuan jari-jari pangkat 3, satuan jari-jari sama dengan meter, sehingga satuan volume bola sama dengan meter kubik. Latihan 1 ya. Massa jenis suatu benda dirumuskan dengan massa per satuan volume. Tentukanlah satuan massa jenis. Kita jawab ya. Satuan massa jenis sama dengan satuan massa per satuan volume. Satuan massa adalah kilogram, satuan volume adalah meter kubik, sehingga satuan massa jenis sama dengan kilogram per meter kubik, ditulis kilogram meter pangkat min 3. Pangkat plus 3 di bawah akan menjadi minus ketika dituliskan sejajar. Latihan 2. Frekuensi suatu getaran dirumuskan dengan F sama dengan 1 per perioda. Tentukanlah satuan frekuensi. Kita jawab, satuan frekuensi sama dengan 1 per satuan perioda, sama dengan 1 per S, sama dengan S pangkat min 1. Latihan 3. Kecepatan suatu benda dirumuskan dengan perpindahan per selang waktu. Tentukanlah satuan kecepatan. Kita jawab, satuan kecepatan sama dengan satuan perpindahan per satuan selang waktu, sama dengan meter per sekon, ditulis meter sekon pangkat min 1, karena satuan perpindahan sama dengan satuan panjang meter. Oke, latihan 4. Percepatan suatu benda dirumuskan dengan perubahan kecepatan per selang waktu. Tentukanlah satuan percepatan. Kalian bisa jawab ya. Satuan
perubahan kecepatan sama dengan satuan kecepatan, lihat di atas. Satuan selang waktu, lihat di contoh. Latihan 5. Gaya dirumuskan dengan massa dikali percepatan. Tentukanlah satuan gaya. Kita bisa jawab nanti. Satuan massa, lihat di tabel ya. Satuan percepatan, lihat di latihan. Sehingga satuan massa dapat dituliskan. Kemudian usaha sama dengan gaya dikali jarak ya. Satuan usaha sama dengan satuan gaya dikali satuan jarak. Satuan gaya kalian ambil dari latihan 5. Satuan jarak lihat di tabel. Latihan 7, daya dirumuskan dengan usaha per satuan waktu. Sehingga satuan daya sama dengan satuan usaha per satuan waktu. Satuan usaha lihat di latihan 6. Satuan waktu lihat di 7, di tabel 7 besaran pokok. Latihan 8. Tekanan dirumuskan dengan gaya per satuan luas. Satuan gaya lihat di latihan sebelumnya. Satuan luas lihat di latihan, sehingga bisa dikerjakan, dijawab. Latihan 9. Energi kinetik sebuah benda dirumuskan dengan setengah M dikali V pangkat 2. Tentukanlah satuan energi kinetik. Perhatikan ya, koefisien setengah tidak disertakan dalam penulisan satuan. Sehingga nanti satuan dari energi kinetik sama dengan satuan massa dikali kuadrat satuan kecepatan. Lihat latihan sebelumnya. Latihan 10. Energi potensial sebuah benda dirumuskan dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Satuan massa lihat di tabel 7 besaran pokok. Satuan percepatan gravitasi sama dengan satuan percepatan, dia lihat di latihan. Satuan ketinggian sama dengan satuan panjang, lihat di 7 besaran pokok. Oke, latihan 11. Momentum dirumuskan dengan massa dikali kecepatan. Satuan massa lihat di 7 besaran pokok. Satuan kecepatan lihat di latihan sebelumnya. Latihan 12. Impuls dirumuskan dengan gaya dikali selang waktu. Satuan gaya lihat di latihan sebelumnya. Satuan selang waktu lihat di latihan sebelumnya. Nah, setelah kalian kerjakan semua, kalian isilah tabel berikut. Ini besaran turunan, ini satuannya, mulai dari luas sampai impuls. Oke? Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut dengan dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi suatu besaran turunan adalah cara besaran turunan tersebut tersusun dari besaran pokok. Perhatikan kalimat yang di stabilo kuning ini. Apa kegunaan dimensi itu? Dimensi digunakan untuk membuktikan dua besaran sama atau tidak. Dua besaran dikatakan sama apabila dimensi kedua besaran itu sama. Lambang dimensi besaran pokok. 1. Panjang, lambang besarannya L, lambang dimensinya L besar. 2. Massa, lambang besarannya M kecil, lambang dimensinya M besar. 3. Waktu, lambang besarannya T kecil, lambang dimensinya T besar. Suhu, lambang besarannya T besar, lambang dimensinya theta. Kuat arus, lambang besarannya I kecil, lambang dimensinya I besar. Intensitas cahaya, lambang besarannya I besar, lambang dimensinya J. Jumlah zat, lambang besarannya N kecil, lambang dimensinya N besar. Kita lihat contoh ya.
Luas suatu pelat dirumuskan dengan panjang kali lebar. Sehingga dimensi luas sama dengan dimensi panjang dikali dimensi lebar. Dituliskan seperti ini. Tanda kurung ini berarti dimensi ya. Dikasih tanda kurung, oke? Oke. Dimensi panjang adalah sama dengan L. Dimensi lebar sama dengan dimensi panjang L juga, sehingga dimensi luas sama dengan L kuadrat. Volume suatu balok dirumuskan dengan panjang kali lebar kali tinggi, sehingga dimensi volume sama dengan dimensi panjang dikali dimensi lebar dikali dimensi tinggi. Ditulis seperti ini. Ini bentuk penulisan dimensi ya, tanda kurung ini, oke? Dimensi panjang adalah L, dimensi lebar adalah L juga, dimensi tinggi juga L, sehingga dimensi volume sama dengan L pangkat 3. Latihan 1 ya. Massa jenis suatu benda dirumuskan dengan massa per satuan volume. Tentukanlah dimensi massa jenis. Kita jawab. Ini kita baca. Dimensi massa jenis sama dengan dimensi massa dibagi dimensi volume. Dimensi massa adalah M besar, dimensi volume adalah L pangkat 3. Kita tulis M dikali L pangkat min 3. Latihan 2, frekuensi dirumuskan dengan seperperioda. Tentukanlah dimensi frekuensi. Kita jawab, dimensi frekuensi sama dengan seperdimensi perioda. Dimensi perioda sama dengan lambang besarannya T juga, sehingga ditulis T pangkat min 1. Kemudian latihan 3, kecepatan suatu benda dirumuskan dengan perpindahan per selang waktu, sehingga dimensinya sama dengan dimensi perpindahan dibagi dengan dimensi selang waktu. Dimensi perpindahan adalah L ini, dimensi selang waktu adalah T yang ini, sehingga dimensi kecepatan sama dengan L per T, ditulis LT pangkat min 1. Oke. Percepatan dirumuskan dengan perubahan kecepatan per selang waktu. Ya. Nanti kalian cari ya. Dimensi perubahan kecepatan sama dengan dimensi kecepatan. Ada di latihan. Delta T juga ada. Sehingga kalian bisa jawab. Latihan 5. Gaya dirumuskan dengan massa dikali percepatan. Dimensi massa ada di tabel. Dimensi percepatan ada di latihan sebelumnya. Sehingga kalian bisa jawab dimensi dari gaya. Latihan 6. Usaha dirumuskan dengan gaya dikali jarak. Dimensi gaya lihat di latihan sebelumnya. Dimensi jarak lihat di tabel, sehingga kalian bisa jawab ya. Latihan 7. Daya dirumuskan dengan usaha per satuan waktu. Dimensi usaha lihat latihan sebelumnya. Dimensi waktu lihat di tabel, sehingga kalian bisa jawab. Latihan 8. Tekanan sama dengan gaya per satuan luas. Dimensi gaya lihat di latihan sebelumnya. Dimensi luas lihat di latihan sebelumnya, sehingga kalian bisa menuliskan dimensi dari tekanan. Latihan 9. Energi kinetik suatu benda dirumuskan dengan setengah dikali massa dikali kuadrat kecepatan, seperti ini ya. Tentukanlah dimensi energi kinetik. Perhatikan bahwa koefisien setengah ini tidak disertakan dalam penulisan dimensi. Setengah ini hanya mempengaruhi nilai ya. Sehingga dimensi energi kinetik sama dengan dimensi massa dikali kuadrat dari dimensi kecepatan. Lihat latihan sebelumnya ya. Oke. Latihan 10. Energi potensial dirumuskan dengan massa dikali percepatan dikali tinggi. Ya.
Dimensi massa lihat di tabel. Dimensi percepatan gravitasi sama dengan dimensi percepatan lihat di contoh sebelumnya. Dimensi ketinggian sama dengan dimensi panjang, sehingga bisa dijawab. Kemudian momentum, suatu benda dirumuskan dengan massa dikali kecepatan. Dimensi massa lihat di tabel, dimensi kecepatan lihat di latihan sebelumnya, sehingga dimensi momentum bisa dijawab. Latihan 12, impuls dirumuskan dengan gaya dikali selang waktu. Dimensi gaya lihat di latihan sebelumnya, dimensi selang waktu lihat di tabel. Nah, setelah kalian kerjakan satu persatu, kalian isikan tabel ini ya. Besaran ini, luas tuliskan di sini, mulai dari luas sampailah dengan impuls ya. Kemudian ada namanya analisis dimensi. Analisis dimensi adalah satu cara untuk menentukan suatu satuan dari suatu besaran turunan dengan cara memperhatikan dimensi besaran tersebut. Contoh, impuls merupakan perubahan momentum. Dengan melakukan analisis dimensi, impuls dan momentum, buktikanlah kebenaran pernyataan tersebut. Nanti kalian tuliskan dimensi impuls, dituliskan dimensi momentum, kemudian bandingkan ya. Kemudian latihan 1, usaha merupakan perubahan energi kinetik. Dengan melakukan analisis dimensi usaha dan energi kinetik, buktikanlah kebenaran pernyataan tersebut. Jadi kalian tuliskan dimensi dari usaha, tuliskan dimensi dari energi kinetik, kemudian bandingkan. Latihan 2, daya merupakan hasil kali gaya dengan kelajuan ya. Dengan melakukan analisis dimensi gaya dan kelajuan, buktikanlah kebenaran pernyataan tersebut. Sama, tuliskan dimensi dari daya, kemudian tuliskan dimensi dari gaya dengan kelajuan ya, bandingkan ya, sehingga bisa disimpulkan kedua besaran itu sama atau tidak ya. Peserta didik sekalian, pertemuan kita kali ini sampai di sini. Nanti tugas-tugas dan ulangan harian linknya akan menyusul. Sampai jumpa.